Halo Sobat Matani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Hari ini kita akan membahas salah satu urban farming selain dari Budik Damber yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe dan jangan di skip videonya karena akan sangat bermanfaat untuk kalian semua. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah hidroponik. Ya, hidroponik ini merupakan media bertani tanpa menggunakan media tanah. Media yang digunakan adalah air yang ditambahkan dengan nutrisi tertentu untuk menopang pertumbuhan tanaman. Berbeda dengan Budik Damber yang sudah biasa kami jelaskan, jadi Budik Damber ini kan sumber nutrisinya adalah penguraian dari amoniak menjadi nitrat. Sedangkan hidroponik, nutrisi yang biasa dipakai oleh orang-orang yang berhidroponik adalah AB mix. Tapi saya juga pernah membaca kalau di dalam berhidroponik dapat menggunakan pupuk organik cair sebagai sumber nutrisinya. Nah, mungkin nanti akan kami buat beberapa percobaan sederhana seperti yang sudah pernah kami lakukan di Budik Damber. Tentunya hidroponik yang akan kami buat ini hidroponik tanpa menggunakan listrik. Jadi sebelum kita memulai hidroponik, ada baiknya kita mempersiapkan pengetahuan dan juga alat-alat yang akan digunakan untuk berhidroponik. Kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Jadi hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum memulai hidroponik, yang pertama adalah pH meter. Nah, di dalam berbudik damber, pH meter ini sifatnya opsional. Tetapi jika di hidroponik, kita harus memiliki alat yang satu ini. Kenapa? Karena kita wajib untuk mengecek pH nutrisi untuk tanaman. Karena setiap tanaman memiliki range pH-nya masing-masing. Jika pH tanaman yang akan kita tanam itu tidak ada di range pH yang kita inginkan, maka pertumbuhan tanaman pun tidak akan optimal. Kenapa pertumbuhan tanaman itu tidak optimal? Karena terjadi gangguan di dalam penyerapan nutrisi oleh tanaman. Unsur hara tersebut yang diperlukan oleh tanaman ini memiliki range pH-nya masing-masing. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui berapa range pH yang memang diperlukan oleh tanaman. Nah, ketika kalian membeli pH meter ini, nanti kan pasti ada dibungkus seperti ini. Di dalam kotak ini akan ada 2 bungkus serbuk yang perlu kalian buka dan larutkan. Nah, nanti kalian bisa menyiapkan 3 gelas air dan 2 saset serbuk ini kalian bisa larutkan di masing-masing gelas. Jadi kalian akan punya 3 larutan yang sifatnya itu asam, basa, dan juga netral. Lalu setelah larutan ini siap, kalian hidupkan pH meter dan celupkan pH meter ini secara bergantian di 3 gelas plastik tersebut. Nah, proses ini disebut dengan kalibrasi. Ketika melakukan pengukuran, ketika kalian mencelupkan di larutan asam, nanti angka yang muncul itu akan di bawah 7. Untuk larutan basa, nanti angka yang muncul itu akan di atas 7. Dan untuk air netral ini, angkanya akan mendekati 7 atau bahkan 7. Tujuan kita melakukan kalibrasi ini adalah untuk mengecek akurasi atau ketepatan alat ukur yang kita punya. Jadi kita bisa mengetahui apakah alat ini masih ketelitiannya masih tinggi atau kita harus memperbaikinya atau bahkan kita harus mengganti alat ukur yang kita punya. Yang kedua adalah TDS atau Total Dissolved Solid, dan dalam bahasa Indonesianya adalah jumlah padatan terlarut di dalam air. TDS ini berfungsi untuk mengukur jumlah padatan yang terlarut dengan satuan ppm. Jadi singkat katanya, TDS ini mampu mengetahui konsentrasi atau kepekatan suatu larutan hidroponik, nutrisi hidroponik.
Jadi ketika kita menggunakan alat ini, kita bisa tahu apakah tanaman tersebut nutrisinya sudah mencukupi atau belum. Tapi sebelum kalian menambahkan nutrisi, ingat juga untuk mengukur air baku yang digunakan. Nah, untuk alat TDS ini di pasaran itu ada TDS 3 dan juga TDS 4. Kebetulan yang kita punya adalah TDS 3. Ini bedanya kalau TDS 3 ini displaynya itu ada 3 angka. Sedangkan kalau TDS 4 pasti munculnya 4 angka. Dan bagaimana jika kita mengukur, ini kan ada 3 angka nih teman-teman. Bagaimana jika angka atau kepekatan yang kita ukur ini memiliki 4 angka? Jadi nanti itu akan muncul kali 10. Jadi itu sudah menandakan bahwa angka yang kita ukur ini 4 angka. Seperti itu. Cukup mudah kan? Dan untuk harganya sendiri, ini TDS 4 dan TDS 3 itu berbeda. Nah, kalian bisa cari tahu sendiri dan kalian bisa memilih yang mana yang memang cocok untuk kalian. Ini kan alat teman-teman, jadi kita perlu melakukan proses kalibrasi. Untuk proses kalibrasi ini, kita memerlukan larutan untuk kalibrasi. Jika di tempat kalian ada yang menjual langsung larutan kalibrasi untuk TDS, itu bisa langsung digunakan. Dan jika misalnya tidak ada dan mencari alternatif yang lain, mungkin kalian bisa pergi ke warung atau minimart dan mencari air mineral yang di kemasannya itu tertulis jumlah padatan terlarut sekian miligram per liter. Nah, itu bisa digunakan sebagai larutan kalibrasi untuk alat TDS ini. Untuk cara kalibrasinya ini, karena alat kami sudah dikalibrasi, jadi saya tidak contohkan langsung ya. Ini jadi siapin dulu larutan kalibrasinya, baru TDS ini dihidupkan. Nah, ini kan TDS 3, jadi angkanya ada 3. Baru larutan yang sudah kalian siapkan itu kita masukkan TDS-nya, kita celupkan. Nah, setelah dicelupkan pasti kan sudah ada tuh angkanya. Kita bisa tekan hold agar angka yang sudah terukur itu bisa kita lihat dengan jelas. Jadi kalau misalnya kalian tidak tekan hold, nanti angkanya tersebut akan hilang. Setelah di hold, kita kan kembalikan ke larutannya, lalu tekan hold sekali lagi, baru ditekan temperatur hingga angkanya itu kedip seperti ini. Baru nanti kalian atur, misalnya di kemasan air mineral yang kalian gunakan itu misalnya 92,6. Nah, jadi kan di sini nggak ada koma nih. Lalu kalian mengaturnya dengan angka 92 aja bisa. Misalnya di sini angkanya di bawah 92, bisa kalian naikkan dengan memencet tombol yang di atasnya. Jika di bawahnya, kalian bisa memencet tombol yang di bawahnya. Nah, jika angka dari kalibrasi yang ditentukan itu sudah sesuai, nah ini kan angkanya masih kedip-kedip nih. Lalu kalian tekan tombol yang di tengah ini. Agak lama sampai kedip-kedipnya hilang. Itu tandanya proses kalibrasi sudah selesai. Tadi kami sudah mengukur sih, sudah kalibrasi juga. Dan untuk angka yang kami dapatkan ini mungkin berbeda, lebih 3 atau 4 angka. Tapi kami tidak masalah karena alat-alat ini kan alat rumahan, jadi pasti tidak akan lebih akurat dari pengukuran di laboratorium, dan ini merupakan hal yang wajar. Kenapa di dalam berhidroponik kita memerlukan alat-alat seperti ini? Tentunya untuk meminimalkan kesalahan pada nutrisi hidroponik, karena hidroponik ini bergantung pada sinar matahari dan juga nutrisi. Jadi penting bagi kita untuk mengamati jika tanaman kelebihan nutrisi, mungkin kemungkinan besar tanamannya akan terbakar. Dan jika tanaman ini kekurangan nutrisi, pasti tidak akan tumbuh subur.
Jadi penting bagi kita untuk mengukur nutrisi yang akan kita berikan kepada tanaman. Yang ketiga adalah nutrisi. Nutrisi yang kami beli ini adalah nutrisi AB Mix, nutrisi dari Sejuta Umat yang menggunakan hidroponik. Jadi kalau misalnya kalian beli nutrisi AB Mix ini di dalam suatu wadah sudah ada stok A dan juga stok B. Kita buka ya biar lebih jelas. Untuk cara menggunakannya sendiri, kalian harus melarutkan stok A terpisah dan juga stok B-nya juga terpisah. Jadi kalian tidak bisa menggabungkan stok A dan stok B secara bersamaan. Jadi misalnya ini kan padatan nih teman-teman. Jadi kalian dicampur baru ditambahin air. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Jadi kalian harus melarutkan stok A dulu dan stok B juga dilarutkan dengan volume tertentu yang sudah tertera di bungkus. Kalau yang ini kan kita belinya yang 500 ml. Jadi nanti stok A-nya 500 ml air baku dan stok B-nya 500 ml air baku. Baru nanti kalian pipet sesuai dengan kebutuhan dan konsentrasi nutrisi yang memang diperlukan ke dalam berapa liter air baku. Untuk nutrisi AB Mix ini sekarang sudah banyak sekali yang menyediakan, baik online ataupun offline. Jika kalian malas pergi ke toko pertanian, bisa pesan online. Jika misalnya kalian ingin keluar, nah toko-toko pertanian yang memang menyediakan alat-alat hidroponik pasti akan menjual nutrisi AB Mix ini dalam berbagai ukuran. Di sini sudah ada komposisi yang dia miliki. Ini ada beberapa unsur hara dengan kadarnya sendiri. Ini bisa kita lihat di bungkusnya ya teman-teman. Dan juga ini juga ada selebaran. Nah, jika kalian bingung dengan apa yang saya sampaikan tadi, ini juga ada petunjuk dari penggunaan si nutrisi. Lengkap banget ya teman-teman. Dan juga nutrisi AB Mix ini kan ukurannya untuk air bakunya itu 500 ml dan harganya untuk nutrisi ini sangat terjangkau. Yang keempat adalah media tanam. Semua tanaman pasti akan memerlukan penyangga, sedangkan hidroponik ini kan sudah tidak menggunakan tanah. Dan media tanamnya yang paling umum itu adalah menggunakan rock wool. Rock wool ini seperti busa teman-teman, tapi dia lebih padat, berserat, dan juga ada serbuk-serbuk gitu. Ini nanti kalau misalnya kalian potong itu hati-hati ya, kena tangan bisa kayak gatel-gatel gitu. Nah, ini sangat bagus di dalam penyerapan nutrisi untuk si tanaman dalam hidroponik. Ini kebetulan rock wool yang kami punya ini sisa lama, jadi tampilannya seperti ini, dan ini tinggal segini aja. Dan ini masih tebal, tapi ini masih sangat bagus digunakan teman-teman. Jadi kita tinggal potong sesuai dengan kebutuhan kita. Dan untuk tanaman yang lebih besar, di dalam sistem hidroponik ini kita perlu penyangga tambahan. Misalnya kita dapat menggunakan pecahan genteng, hidroton, ataupun juga kerikil. Yang kelima adalah wadah hidroponik. Nah, hidroponik ini sangat banyak sekali jenisnya, mulai dari NFT, DFT, Dutch bucket, ada juga wick. Nah, yang akan kami gunakan ini adalah sistem wick karena ini merupakan dasar dari hidroponik. Dan ini sangat gampang sekali digunakan bagi kalian yang misalnya ada di kos-kosan. Itu mungkin kalian ingin menanam tanaman, dan mungkin bagi kalian yang tidak ingin ribet, kalian bisa memulai hidroponik dengan menggunakan sistem wick. Dan budgetnya juga sangat terjangkau teman-teman. Untuk sistem wick sendiri kalian bisa menggunakan mulai dari botol air mineral bekas seperti ini misalnya, terus juga styrofoam bisa digunakan. Dan untuk kami, karena kami ingin eksplorasi, mau tahu eksplorasinya itu apa, jangan lewatkan video-video kami selanjutnya ya.
Dan juga ini kami beli yang seperti ini. Kalau misalnya kalian ingin menggunakan yang sama seperti ini, kalian juga bisa membeli terpisah. Ini baki, nggak tahu ukuran berapa, kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian, misalnya lebih besar atau lebih kecil. Dan untuk penutupnya ini kalian bisa buat sendiri, misalnya menggunakan triplek. Dan kalian bisa sesuaikan dengan tempat tanaman yang kalian gunakan nanti untuk luasnya ini. Dan ini karena kami membutuhkan net pot, jadi kami membeli net pot yang ukurannya paling kecil. Nah, ini sudah sesuai untuk digunakan seperti ini, teman-teman. Nih. Untuk di hidroponik ini, tempat dari menaruh media tanam atau tempat menanamnya, kan ini saya pakai baki. Untuk kalian, jika ingin mencoba menggunakan pipa paralon, entah pipa baru atau bekas, itu bisa. Mungkin ada yang menginginkan menggunakan bambu juga bisa, terus botol air mineral juga bisa, styrofoam bahkan yang paling sederhana juga bisa. Ini kami kembalikan lagi ke kalian masing-masing sesuai dengan kemampuan dan kondisi kalian. Yang keenam adalah air baku. Tadi kan sudah ada alat-alat, ada alat ukur, terus ada nutrisi, ada tempatnya menanam, terus juga ada media tanam. Tapi air bakunya ternyata bermasalah. Nah, sebelum memulai hidroponik, sebaiknya kalian ukur dulu air yang kalian gunakan untuk sebagai air baku di dalam hidroponik. Nah, air baku ini yang paling bagus sih yang mendekati 0 atau mungkin 0. Tapi kalau kami di sini paling tidak di bawah 150 dan paling jelek lah misalnya 200 ppm. Karena setiap dari tumbuhan itu memiliki kemampuannya masing-masing dalam menerima nutrisi. Jika misalnya tanaman melewati kemampuan mereka dalam menerima nutrisi, tanaman tersebut akan menunjukkan ciri-ciri misalnya seperti daunnya terbakar. Dan kita penting untuk menyiapkan atau menentukan air baku yang kita gunakan di dalam hidroponik. Begitupun seperti di Budik Damber. Sebelum kita memulai kan kita harus mempersiapkan air agar airnya ini bagus kita gunakan. Yang ketujuh adalah benih tanaman. Jangan lupakan yang satu ini, karena tanpa ini kalian tidak akan bisa menanam dan tanaman tidak akan tumbuh. Saran kami, belilah bibit tanaman yang memang dari bungkus aslinya, bukan dari repack. Tapi bukan berarti repack ini jelek ya teman-teman. Untuk apa? Karena biasanya di bungkus repack itu tidak tertera tanggal kadaluarsanya dan juga jenis tanamannya itu kurang jelas. Banyak yang saya temui di grup-grup, mereka mengatakan memesan bibit yang sudah repack. Jadi mereka pesannya misalnya pakcoy, tapi datangnya malah sawi, malah kailan, malah sayur-sayur yang lain. Jadi saran kami, belilah bibit yang memang benar-benar cocok dan jelas, dan memang kalian yakini itu bibit tanaman yang kalian pesan. Jadi itulah hal-hal yang harus kalian siapkan sebelum memulai hidroponik. Sekian dulu video sharing hari ini. Bertanilah sesuai dengan kemampuan dengan tulus ikhlas. Kalian akan mendapatkan kebahagiaan di dalam bertani, bagaimanapun metode yang sedang kalian jalani. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di-share. Jika suka langsung like, jika tidak suka langsung unlike. Jika ada pertanyaan seputar tema ini, jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa diklik tulisan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.